Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Herliani. Pada video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara menghitung data hasil analisis pengukuran kerentanan magnet berdasarkan massa menggunakan MSB. Nah, nilai akhir yang akan kita peroleh itu merupakan momen magnet efektif atau μF-nya, di mana nilai ini kita hasilkan, salah satunya ini kita membutuhkan data berupa massa molar. Sehingga sebelum melakukan analisis kita harus memastikan bahwa senyawa yang kita analisis ini murni gitu, sehingga kita tahu rumus molekulnya seperti apa. Selain itu, di sini juga terdapat beberapa parameter senyawa yang harus kita perhatikan sebelum melakukan analisis, seperti suhu, massa tabung kosong, massa tabung plus sampel, dan lain-lain. Nah, di sini merupakan rumus-rumus yang akan kita gunakan pada video kali ini. Nah, yang pertama itu ada C-balance, di mana C-balance ini kita dapat sebagai data primer eksperimennya gitu ya. Kemudian suhu, biasanya kita dapat ini berupa datanya itu masih dalam bentuk derajat Celcius, sehingga kita harus konversi terlebih dahulu ke Kelvin dengan menambahkan 273,15. Kemudian massa tabung kosongnya kita timbang, massa tabung plus sampel, sehingga kita mengetahui nih data massa sampelnya berapa, yaitu selisih dari massa tabung plus sampel dikurangi dengan massa tabung kosong. Oke, kemudian R0, kemudian R-nya merupakan data primer gitu ya dari eksperimennya. Kemudian tinggi sampel dalam tabungnya ini kita ukur gitu ya sebelum melakukan analisis. Biasanya kita bisa juga dapat dalam bentuk atau dalam satuan milimeter, sehingga kita harus konversi terlebih dahulu ke cm dengan membagi dengan 10, kemudian massa molar. Nah, bisa kita lihat untuk menentukan μF ini, pertama kita harus menentukan XG yang merupakan kerentanan massa, di mana kita bisa menentukan nilai CL-nya terlebih dahulu dengan rumus kita mengalihkan sel C-balance dengan tinggi sampel dalam tabung. Kemudian kerentanan massa, ini rumusnya kita sesuaikan, yaitu CL ini dikali dengan R dikurangi dengan sel R0 dibagi dengan massa sampel dikali dengan 10 pangkat 9 ya. Nah, di sini masih error gitu ya tandanya, karena ya memang kita belum memasukkan nilai-nilainya berapa gitu. Kemudian kerentanan massa molarnya TXM ya, kita bisa mengalihkan ke XG ini dengan massa molar. Nah, untuk selanjutnya kita juga harus untuk menentukan XA, kita harus menentukan terlebih dahulu X alpha kan. Nah, di mana X alpha ini merupakan kerentanan faktor koreksi, di mana menurut Pascal dalam setiap pengukurannya meskipun senyawa ini bersifat paramagnetik, sifat atau pengaruh sifat dari diamagnetik ininya itu selalu ada gitu, sehingga kita juga harus memperhitungkan faktor koreksinya. Nah, ion atau ligan ini kita bisa sesuaikan dengan senyawa yang kita analisis gitu ya. Di sini saya menyediakan 3 kolom gitu ya untuk analisisnya. Nah, sehingga kita juga harus menggunakan data konstanta Pascal ini gitu ya. Di sini terdapat 258 data gitu ya, baik atau yang jadi atom pusat ataupun ligannya gitu. Nah, untuk memudahkan kita gitu biar gak bolak-balik sheetnya gitu, kita bisa menggunakan fungsi gitu. Salah satu kelebihan gitu ya dari spreadsheet gitu, kita bisa menggunakan drop down gitu ya, sehingga kita lebih mudah gitu untuk menentukan atau memilih si ion atau ligannya. Tidak ke ini ya. Oke, kemudian setelah kita blok itu ya, nah di sini terdapat data-data tabel yang ini ya, yang akan kita gunakan yang selesai. Nah, bisa kita lihat di sheet yang ini.
Nah, kita bisa bisa memilih gitu langsung di sini gitu ya. Nah, misalnya saya ingin menggunakan AG1 misalkan. Nah, karena saya menyediakan 3 kolom, kita juga bisa langsung drag saja ke samping gitu ya. Misalnya yang ini saya menggunakan AG2 dan yang ini AL3 gitu. Nah, itu bisa disesuaikan gitu ya. Setelah kita menentukan gitu ya ion atau ligannya, kita juga harus menyesuaikan ion ligan ini dengan nilai konstanta Pascalnya, sehingga kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian kita klik ya datanya, kemudian bisa kita drag gitu ya data secara keseluruhan ke bawah, kemudian bisa kita ketik false. Nah, ini sudah muncul ya gitu bahwa AG1 ini memiliki nilai konstanta 28. Apakah betul? Kita cek terlebih dahulu. Betul ya, AG1 ini memiliki nilai 28. Kemudian yang ini juga sama, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP ya. Kemudian kita klik sel yang akan menjadi acuannya. Kemudian kita drag gitu ya rentangnya, kemudian kita ketik 2. 2 ini menandakan bahwa data yang akan kita input di selnya itu kolom kedua. Nah yang ini juga sama ya, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian kita klik sel yang menjadi acuannya, kemudian kita drag rentangnya. Hanya nilai saja teman-teman, jangan sampai judulnya terbawa. Ini kita drag ke bawah. Di sini terdapat 260 data. Kemudian kita ketik 2 dan false. Nah, bisa kita pastikan terlebih dahulu gitu ya, AG2 ini memiliki nilai 24, kemudian AL3 ya, tadi kita gunakan dengan nilainya 2. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga harus memperhitungkan jumlah ion atau ligan yang digunakan. Kita bisa menyesuaikan ya langsung dengan si senyawanya. Nah, kemudian untuk total ion atau ligan ini bisa kita kalikan sel nilai ini dengan sel jumlahnya. Nah, ini karena nilainya sama gitu ya, rumusnya sama, mohon maaf, kita langsung drag saja. Kemudian total ion atau ligan dalam senyawanya bisa kita jumlahkan gitu ya, ketiga sel di atas gitu. Nah, kemudian untuk kerentanan faktor koreksi X alfanya, karena kita tadi menggunakan 10 pangkat negatif 6, kita juga harus mengkonversi gitu ya, dengan kita kalikan ini dengan 10 pangkat negatif 6. Nah, kemudian kita tahu X alfanya berapa, kita bisa mengetahui XA-nya berapa, yaitu dengan XM yang di sini ya, kita hasilkan di sini dikurangi dengan X alfanya berapa. Nah, kita enter. Nah, terakhir untuk menentukan momen magnet efektif gitu, kita bisa menentukan dengan 2,828 dikali dengan ini ya, nilai XA tadi dikali dengan T-nya dalam Kelvin. Kemudian karena di sini terdapat akar gitu ya, kita pangkatkan 1/2. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat ya contoh datanya. Ini ya, berupa check balance-nya ada, suhunya ada, dan lain-lain gitu ya, parameter yang kita butuhkan gitu. Senyawanya ini merupakan FeC2O4 dihidrat H2. Ini ya. 2O. Nah, kemudian C balance-nya kita tahu 0. Suhunya ini 26 ditambah dengan 273, berarti ya 299,15. Kemudian masanya 0,731. Kemudian massa ini 0,8
1795. Nah, kita bisa tahu ya massa sampelnya ini berapa. Kemudian R0-nya negatif 25, kemudian R-nya ini 20, 50. Tinggi sampelnya ini 2,5 cm dan massa molarnya sudah saya hitung 179,8946. Nah, kita langsung masukkan gitu ya. Oh, di sini nilainya langsung 0 ya, karena ya tadi C balance-nya itu 0. Jadi semuanya 0. Kemudian di sini kita tahu bahwa atom pusatnya ini berupa Fe. Fe-nya Fe2 karena terdapat ligan oksalat gitu ya. Oksalat ini 2-. Kemudian kita masukkan oksalatnya C2. Nah, kemudian H2O-nya. Oke. Nah, di sini terdapat sudah nilai konstanta Pascalnya. Jumlahnya ini Fe-nya 1, oksalatnya 1, ini 2. Nah, di sini langsung teman-teman langsung kita tahu bahwa bermagnetannya itu 0,0308 sekian bermagnetan gitu ya. Dimana berdasarkan nilai ini dapat diketahui bahwa senyawa bis aqua oxalato besi 2 ini bersifat diamagnetik, artinya senyawanya ini sukar dipengaruhi oleh medan magnet. Tapi di sini terdapat kemungkinan kekeliruan dalam C balance-nya. Karena seperti yang kita tahu bahwa besi ini bersifat atau tergolong ke dalam bahan yang bersifat paramagnetik, di mana hal ini juga didukung dengan ligan-ligannya, yaitu berupa oksalat dan H2A yang merupakan ligan lemah. Jadi kecil kemungkinan untuk dapat mengeksitasi elektron bebas yang terdapat di atom pusat, yaitu Fe. Nah, sehingga kemungkinan gitu ya, karena memang tidak terjadi eksitasi, elektron bebas pada atom pusat ini berjumlah 4 gitu ya, karena diakhiri konfigurasinya itu dengan D6, 3D6 dengan 3D6 gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ini, C balance gitu ya, langsung masukkan saja. M merupakan massa sampel, L-nya tingginya, kemudian T-nya ini langsung dalam bentuk Kelvin gitu ya, dihasilkan 1,1944438. Bisa kita tes terlebih dahulu gitu ya. 1,1944438. Nah, bisa kita lihat ke bawah. Nah, bermagnetannya ini 4,4622 sekian gitu ya bermagnetan. Hasil yang lebih mendekati dan lebih sesuai dengan teori senyawa kompleks gitu ya. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dan gangguan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.